akan membahas mengenai praktikum telur dan garam. Tujuan dari praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui apakah telur tenggelam, melayang, ataupun terapung. Jadi cara kerja pertama, kita memasukkan air terlebih dahulu kepada gelas ukur. Setelah itu kita memasukkan garam, lalu mencampurkan air dan garam tersebut. Setelah itu kita menaruh telur ke dalam gelas setiap gelas ukur dan melihat reaksi-reaksi yang terjadi kepada telur. Apakah dari telur-telur yang kita lakukan percobaan itu terjadi melayang, mengapung, atau tenggelam. Oke, mari kita mulai. Baik, jadi di sini ada alat ukur yang sama besar. Kemudian ada alat pengaduk. Di sini ada garam dan di sini ada air. Nah, di sini ada 2 butir telur. Jadi untuk langkah percobaan kami yang pertama itu 2 alat ukur ini kami labeli terlebih dahulu, yaitu yang dengan garam dan tanpa garam agar kami mudah mengenalinya. Selanjutnya, 2 alat ukur ini tuh kami isi dengan air yang sama banyak. Jadi setelah kedua wadah ini diisi dengan air, langkah selanjutnya itu wadah itu diisi dengan garam secara bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi untuk yang pertama itu kami mengisi dengan 2 sendok garam terlebih dahulu, kemudian aduk. Diaduk itu harus sampai dengan garam itu benar-benar larut dalam air. Nah, jadi setelah itu kami mengisi dengan telur pada kedua wadah. Di sini yang tanpa garam dan dengan larutan garam. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya. Untuk larutan yang tanpa garam ini kita bisa lihat bahwa telur itu benar-benar tenggelam sampai pada bawah dasar wadah. Sedangkan untuk yang dengan garam ini kita bisa lihat bahwa telur itu melayang. Tepat berada di tengah-tengah air. Langkah selanjutnya itu kami mengisi lagi dengan garam untuk melihat apakah akan terjadi perbedaan. Kami tambah lagi 1 sendok, teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaan antara air dengan garam. Bisa kita lihat perbedaan antara telur yang berada dalam larutan garam dan bisa kita lihat dalam bahwa larutan telur garam. yang berada dalam air tanpa garam ini berada di dasar air, sedangkan tenggelam. Sedangkan untuk yang berada pada larutan garam ini untuk 4 sendok sudah melayang. Melayang.
Sementara tadi untuk langkah pertama yang 2 sendok itu bisa kita lihat bahwa telur itu melayang. Nah, jadi untuk hal yang menyebabkan mengapa telur dalam larutan garam ini bisa melayang dan mengapung sementara tanpa garam ini tenggelam, karena adanya massa jenis di dalam garam. Jadi massa jenis ini adalah kerapatan suatu benda. Seperti yang kita tahu bahwa garam ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan air yang biasa, sehingga menyebabkan peristiwa larutan garam ini kemudian mengisi ruang-ruang kosong di antara molekul-molekul air, kemudian menyebabkan peristiwa telur ini kemudian melayang dan mengapung. Jadi semakin banyak larutan garam yang diisi ke dalam larutan air tersebut, maka peristiwa mengapung air itu, telur itu semakin tinggi atau semakin naik ke atas permukaan air. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama itu ada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, peristiwa tenggelam terjadi ketika air tidak diberikan apa-apa atau tidak diberikan garam, sehingga telur tersebut berada di dasar wadah atau di dasar air. Yang kedua ada peristiwa melayang. Nah, peristiwa melayang terjadi ketika air diberikan garam sebanyak 2 sendok, dan peristiwa terapung terjadi karena air yang sebelumnya diberikan 2 sendok ditambah lagi menjadi 4 sendok, sehingga telur tersebut naik ke permukaan menjadi terapung. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa telur bisa mengalami peristiwa melayang dan tenggelam? Karena adanya massa jenis garam. Massa jenis garam lebih tinggi daripada massa air biasa. Nah, terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka telur tersebut akan semakin naik ke permukaan.